Itu tentang Holy Land Tour, saudara, Israel. Ya, saudara, kalau saya umumin ini, saudara jangan, waduh, itu mah saya nggak bakal pergi deh Pak, nggak punya duit Pak, berapa duit mahal, jangan ngomong gitu. Ya, saya cuma kasih kesaksian dulu nih. Jadi di Rayon 1C dulu, ya, waktu menara doa belum dipindahkan ke Sentul, saudara, pindahan ke Sentul, itu masing-masing kita punya menara doa. Nah, di menara doa ini ada banyak beberapa ibu-ibu dan beberapa pendoa-pendoa wanita yang secara ekonomi juga kalau mereka pergi ke Israel nggak mungkin. Ya. Bahkan mereka tiap hari berdoa karena tugasnya jaga menara kan, berdoa untuk Israel, numpangin tangan peta Israel, ya, pintu gerbang. Tapi saudara, karena iman mereka, ya, karena mereka percaya, saudara, mereka sekarang semuanya tuh yang saya tahu yang pernah ada di menara doa, itu semua pernah pergi ke Israel minimal 2 kali. Tuhan kita dahsyat, saudara. Oleh karena itu kalau saya umumkan ini jangan, udah deh ini enggak. Saudara, pergi ke tanah perjanjian ini bukan tur, bukan jalan-jalan, bukan. Tapi kita punya satu maksud, supaya kita melihat apa yang Tuhan lakukan di tanah perjanjian dan kita lihat, oh iya buktinya kayak gini ya. Oh iya ya ternyata waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang itu danau Galilea gede banget. Itu bagaimana ya suara Tuhan kok bisa kedengaran 5.000 padahal nggak pakai speaker sama mikrofon gitu loh. Saya perhatiin ini dari mana ya caranya ya. Pasti punya cara. Ternyata memang Tuhan cari tempat yang pas di lengkungan gitu. Sama seperti kita ngomong begini kan. Kan lebih kenceng daripada ngomong begini kan. Kalau ini halo ya kan. Ada pantulannya. Nah itu ada angin lagi yang bawa. Saudara, itu hal-hal yang exciting. Nah saudara, saya juga saksikan bukan saya. Saya mungkin waktu itu punya uang untuk pergi ke Israel, tapi nggak bisa, gagal, ada halangan, inilah itu. Tapi satu hari saudara, ketika saya berdoa untuk Israel, tiba-tiba saya menangis. Saya nggak ngerti sama istri, nangis. Saya tanya, kamu juga? Iya, nggak tahu ada apa ya. Ternyata Tuhan suruh pergi dan perginya itu saudara. Saya kalau udah disuruh pergi Tuhan, waktu itu saya ingat banget September 11. Maksudnya waktu itu kejadian waktu 11 September 2000 berapa tuh ya? 2001 atau 2002, saya lupa yang menara WTC itu dihajar. Itu lagi kacau balau di Timur Tengah. Saya pergi tanggal 22 Oktober, tetap jalan. Ya. Yang datang ke Israel, yang paling banyak cuma bangsa Indonesia. Yang lain nggak pada berani datang, saudara. Ya, karena aksi teroris dan segalanya. Saudara, ini bicara tanah perjanjian. Nah, siapa yang rindu pergi ke sana? Angkat tangan coba. Oke, saya doa. Nggak apa-apa saya doa, ayo kita angkat tangan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Umatmu rindu pergi ke tempat perjanjian, ke tanah perjanjian, di mana engkau pernah melayani. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang mudah, banyak halangan, tetapi kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau engkau berkenan kepada kami, maka engkau akan membiarkan kami pergi, berkenan untuk kami pergi bersama-sama ke Israel, ke tanah perjanjian Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kehendak-Mu, kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya akan berkat-Mu yang turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam kehendak-Mu, keinginan kami untuk pergi ke tanah perjanjian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin, amin. Nah saudara, ini agak sedikit unik, jadi perginya bareng-bareng saudara. Semua Rayon 1C bareng, pembimbing rohaninya setiap gembala, saya juga mesti pergi, kemudian Pak David, Pak Dani, Pak Petrus, Pak Yopi juga pergi, dan semua gembala-gembala. Ya, diharapkan kita bergabung bersama-sama digembalakan oleh gembala sendiri, kenal, orangnya enak kenal ya, jadi pembimbing rohaninya adalah gembala sendiri. Di sini perginya berangkatnya tanggal 10 sampai 10 Februari 2012, bukan 12 Desember 2012, bukan, saya tahu saudara pasti nggak banyak pergi. Saya dengar-dengar katanya akhir zaman ya, 12 ya. Tapi enggak, ini 10 Februari 2012 habis Sincia saudara. 9 hari 6 malam ya, yang 3 hari 3 malam itu di perjalanan saudara ya, pulang dan pergi. Jadi perginya itu ke Aman, Kapernaum, Tiberias, Nazaret, Gunung Tabor, Galilea, Kana, Tiberias, Bukit Hermon, kemudian ke Haifa, ke Muraka, Yerusalem, Yeriko, Bethlehem, dan balik lagi ke Indonesia. Ada kira-kira 9 hari di sana dan 6 malam
tinggal di sana. Full, hotelnya katanya bintang 4 plus gitu. Saya nggak tahu plus berapa, ya. Tapi plus, gitu. Jadi bisa lebih dari bintang 5, saudara. Tapi sampai bintang 4 plus sih, ya kan. Bisa plus berapa aja kan. Biayanya itu 1.795, cukup murah. Boleh dicicil. Nah, ya boleh dicicil, ini cicilan juga nih rupanya ya. Easy pay. Jadi cicilannya saya nggak tahu berapa, nanti tanya aja yang di belakang di counter sekretariat ya. Jadi ini mengenai Israel. Saya berharap, saya berdoa supaya banyak daripada kita yang dikenan Tuhan untuk bisa pergi ke sana. Nah, yang percaya katakan amin, saudara. Oke, coba siapkan Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama dengan perikop perkawinan di Kana, tentang mujizat yang Tuhan buat di Kana. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Stop dulu. Saya lihat makin lama makin pelan bacanya. Ya, saya makin kencang, saudara makin pelan. Mulai lagi dari ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dan katakan amin. Saudara, seperti saya pernah katakan bahwa saya akan terus selama setahun, saya minta Tuhan untuk terus menyingkapkan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Karena kita tahu apa yang kita tulis di sini, mujizat masih ada, itu Tuhan akan genapi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Selesai kebaktian pertama, saya dipanggil oleh seorang jemaat. Dia cerita, Pak saksikan ini kepada kebaktian kedua ya Pak. Kebaktian pertama dia datang agak telat, jadi gak keburu ketemu dengan saya. Dia bilang gini, dia itu seorang pedagang mobil, saudara. Satu hari mobilnya itu ingin dibeli oleh kawannya. Dia bilang mobilnya si Mercedes, mau dibeli kawannya. Nanti teman gua dia kenal sama orang ini. Teman gua mau beli mobil ini. Ya karena dia teman dikasih, udah lu awak nih. Gitu ya kan. Setelah setuju harganya, setelah beberapa hari ditanya bagaimana? Ternyata gua demen nih sama mobil, gua aja yang beli dah. Ya, daripada teman gua. Akhirnya, ya dah kalau kamu yang beli nggak apa-apa gitu ya. Coba nanti gue bayar ya, gue lagi pergi sana sini. Jadi dia janji bayarnya itu 2 minggu setelah mobil itu dibawa. Dan kemudian setelah 2 minggu lagi. Jadi 50% dibayar 2 minggu, yang 50% dibagi 2. Karena dia bilang, gue gak punya duit nih, tolong. Iya, temannya bilang, jemaatnya bilang, gak apa-apa silakan Pak. Ternyata setelah 2 minggu dicek gak bayar saudara. Sampai sebulan gak bayar. Alasannya macam-macam saudara. Sehingga dia mulai khawatir, wah jangan-jangan dibawa kabur nih. Dia telepon teman, saudara. Temannya bilang, waduh hati-hati sama dia gak punya duit tuh. Memang sih dia sering mau bilang beli mobil, duit gua aja dimakan sama dia 68 juta, katanya gitu. Ya. Wah makin khawatir orang ini saudara. Kemudian dia coba panggil polisi, dia coba nge-trace polisi.
handphonenya di-trace, ketahuan tuh saudara ya, lagi ada di mana. Terus dia pengen kasih uang sama polisi, polisinya bilang nggak usah, jangan. Karena mungkin kenal juga, dia bilang nanti saya kerja dulu, kalau dapat baru saya, nanti ada biaya-biaya baru saya kasih tahu. Jadi saudara, polisi nyari, dia juga nyari. Ya. Saudara, tetapi dia bilang ada satu hal yang aneh. Dia bilang, hati saya tenang Pak. Sore itu saya tenang sekali ketika saya habis mandi, saya makan, saya setengah dua, dia pulang, dia santai di rumah, dia lagi nonton TV sama istri, sama anak-anaknya, tiba-tiba bisa bilang gini, mendingan lu pergi ke rumahnya, lu tahu gak alamatnya? Oh dia baru ingat, iya ya kenapa saya gak pergi ke rumahnya, rumah orang ini gitu, temannya ini. Kebetulan waktu itu mobilnya dalam waktu pas dia beli pernah rusak AC-nya. Dan dia minta orang ini kirim orang betulin AC. Jemaatnya bilang, iya udah nanti saya kirim orang. Dia kasih alamatnya pakai BBM, disimpan sama dia. Wah iya deh saya pergi. Dia naik mobil, pergi santai, tapi dia gak ada rasa apa-apa saudara. Di tengah jalan ditelepon sama istrinya, kamu kemana? Saya mau ke rumah orang itu. Kamu bawa pukulan softball ya di mobil? Oh, jangan ngapa-ngapain lu, inget keluarga ya. Oh istri udah takut, pikir dia berantem saudara ya. Oh iya, saya bawa tapi saya lupa turunin kemarin. Gitu. Saya nggak tahu tuh pukulan softball bakal apa. Siapa yang suka pukulan softball? Bisa main softball emang? Atau bakal apa? Saudara, tapi dia sampai di rumahnya, dia tanya orang tuanya, ada nggak si A? Masuk ke dalam, kayaknya ada. Begitu masuk ke dalam, oh nggak ada. Dia lagi keluar sama anaknya naik motor, ntar juga balik, katanya beli rokok apa-apa gitu. Udah dia parkir mobilnya, tungguin, begitu ketemu. Kaget tuh orangnya, tapi ngobrol, ayo masuk dah rumah, naik di loteng di kamar dia ngobrol dengan begitu mudah, ya nggak ada keributan, dengan semua tenang damai dikembaliin. Sorry ya gue nggak baik sampai ini dibalikin, mobilnya masih ada, mobil taruh di rumah juga di seberangnya ada mobilnya, cuman dia nggak lihat ditutupin pakai sarung saudara. Mobilnya dikembaliin, semua surat-suratnya dikembaliin tanpa ada masalah apapun juga. Dia ngomong sama saya, Pak, tulisan ini kurang tepat Pak. Loh, kenapa kurang tepat? Mestinya jangan mujizat masih ada, mujizat masih banyak katanya. Mujizat tetap ada. Saya bersuka cita, karena ini janji Tuhan. Dan banyak jemaat sudah mulai mengalami saudara, yang namanya mujizat ini saudara. Dan saya percaya, ketika saudara memandang ini, saudara melihat ini, saudara kita mempelajari tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, maka hidup saudara akan dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu lagi kesaksian, mujizat juga nih saudara. Jadi tadi jemaatnya di kebaktian pertama, dia punya handphone saudara, handphonenya rusak. Dia bawa ke tukang handphone, suruh betulin, handphone bilang dibalikin, ini udah gak bisa betul Pak, buang aja, lem biru, lempar, beli baru, ya kan. Cuman mungkin dia gak punya uang saudara, dia ingat, saya pernah ngomong kan, saya doain radiator mobil, ya saya pernah juga saksikan tentang traktor yang macet. Dia langsung tumpangin tangan, dalam nama Yesus, telepon ini kembali betul. Saudara, saya nggak tahu berapa, 1 hari apa kemudian dia coba nyalain saudara. Nyala dan bisa dipakai sampai hari ini saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tapi ntar jangan telepon rusak kasih Tuhan. Kasihan tukang handphone nggak laku ntar. Ya nggak semuanya Tuhan ya kan. Enggak, ada mobil rusak ya betul di bengkel nggak apa-apa saudara. Ya. Tapi pada saat-saat tertentu ya, kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Ya, tadi Pak Daud nyanyikan lagu-lagu, semua itu lagu-lagu daripada gembala sidang kita. Ya, Yesus Tuhanku ajaib ya, Yesus aku percaya. Semuanya itu saudara visi. Ya, makanya saudara semangat gitu kan. Saya tadi diskus sama Marco, saya bilang iya hari ini saya rasa semangat. Kenapa? Karena WL-nya nyanyikan lagu-lagunya semua lagu-lagu visi. Lagu-lagu yang dibuat oleh Pak Niko yang disuruh Tuhan. Ya. Jadi saudara ketika saudara nyanyikan lagu kita ngerti itu yang Tuhan mau. Tuhan pengen kita percaya. Tuhan pengen kita ngalami mujizat. Tuhan pengen kita tahu bahwa dia Allah yang ajaib. Amin saudara. Ya. Apa yang dikatakannya pasti digenapi. Ya. Nah saudara tadi kita baca. Di sini terjadi mujizat di perkawinan. Dikatakan mujizat yang pertama.
saudara. Saudara, kalau melihat yang namanya air pembasuhan, itu sesuatu yang kotor. Sesuatu yang gak berguna sebetulnya saudara. Tapi oleh Tuhan itu sanggup diubahkan menjadi anggur. Menjadi sesuatu yang mahal saudara. Seperti saya pernah ceritakan kan di sini, Tuhan itu pejunan. Tanah liat yang gak berharga diinjek-injek orang, tapi ketika diubahkan sama Tuhan, dia jadi vas bunga, jadi kendi, jadi barang-barang keramik yang mahal. Saudara, itu mujizat. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita tahu ketika kita mungkin dilayani oleh Bapak Pendeta Jeki Mailoor, yang tadinya pengguna narkoba. Nggak punya masa depan, hidupnya hancur. Tetapi diangkat sama Tuhan, diubah jadi pendeta yang memberkati begitu banyak orang. Saudara. Mantan peramal nasib, diubahkan Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya. Mantan dukun, diubahkan Tuhan jadi hamba Tuhan. Jadi mujizat Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita untuk mengubahkan sesuatu. Dari yang tidak berguna, dari yang tidak ada apa-apanya, dari yang menjadi dianggap dibuang, kotor, menjadi begitu mahal dan precious. Oleh karena Tuhan yang membentuknya. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, kita lihat bagaimana mujizat ini terjadi. Di dalam ayat yang kelima, dikatakan tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini satu pernyataan percaya. Ibu Yesus percaya. Mujizat terjadi ketika kita apa? Percaya. Saudara, Ibu Yesus nggak mau tahu caranya bagaimana. Ya. Kita nggak mau tahu tadi waktu jemaat itu bagaimana dia datang ke temennya yang tadinya kepengen ngambil itu mobil, mungkin kepengen jual itu mobil, uangnya kalau udah jadi uang dia mungkin bisa simpen lebih baik, gitu, lebih gampang, atau dia mungkin mau nipu. Saya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan kerja sehingga pada saat si jemaat ini datang semua berjalan dan begitu lancar dan tidak ada apa-apanya. Kita nggak perlu tahu, karena mujizat Tuhan, cara kerjanya, cara kerja siapa? Tuhan, bukan kita, bukan pendeta, nggak ada. Itu cara Tuhan. Dan Tuhan, Ibu Yesus mendengar anaknya sendiri ngomong gini dalam ayat yang keempat, mau apa engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Artinya juga, seperti saya pernah jelaskan, bahwa mujizat Tuhan tergantung waktunya siapa? Tuhan bilang waktuku belum tiba. Ya sudah nggak ngotot. Waktu Tuhan belum tiba. Pokoknya apa yang dikatakannya perbuat. Artinya sekalipun waktunya belum tiba, tetapi Ibu Yesus percaya. Nah, unsur mujizat ini terjadi karena Ibu Yesus percaya. Dia bisa serahkan semuanya kepada anaknya. Yesus pada waktu melayani ini kira-kira umur 30 tahun. Dia sudah tahu siapa Yesus. Ibunya sudah tahu ini Mesias. Makanya dia nggak ngotot. Dia bisa suruh pelayan kasih duit. Pelayan beli ke toko anggur. Anggur habis. Bisa kan? Tapi kenapa dia mengandalkan Tuhan? Kenapa dia percaya? Karena dia tahu anaknya itu adalah Mesias. Dan Mesias itu adalah Tuhan yang diurapi, manusia yang diurapi oleh Allah sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Saudara juga mesti percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah di tempat ini, yang hadir di tempat ini, Allah yang sama. Tuhan yang sama yang ada di Kana. Tuhan yang bisa buat air jadi anggur. Amin saudara. Ya. Kita percaya. Percaya itu kata kerja saudara. Kalau saudara lihat di kamus, percaya itu artinya yakin, setia. Itu percaya. Kalau saudara katakan saudara percaya, berarti saudara yakin dan saudara setia. Artinya menantikannya dengan setia. Ini mujizat belum terjadi, mungkin waktunya di sini, tapi selama dari sini sampai sini, saudara setia. Itu namanya saudara percaya. Ya. Nah jadi, makanya hasil dari kata kerja percaya ini, timbul yang namanya kata iman. Iman itu artinya keyakinan, kesetiaan, kata benda. Ya. Jadi hasil saudara percaya
maka timbul yang namanya apa? Iman. Ya. Yakin, setia. Nah saudara, di Alkitab ini ada dua orang yang memiliki Tuhan yang sama, pengajaran yang sama, tapi percayanya beda. Namanya Maria, satu lagi siapa kakaknya? Marta. Adiknya lagi siapa yang mati namanya? Lazarus. Ya. Saudara, ketiga orang ini sering dikunjungi Tuhan. Tuhan datang ke rumahnya, ngajar. Ya. Nah, yang berbeda adalah kalau Maria, ngapain Maria? Duduk di kaki Tuhan. Memperhatikan, bengong gitu. Bukan bengong, sorry. Memperhatikan dengan serius. Oh. Tapi Marta ngapain? Marta sibuk masak, ya, kemudian nyiapin segala sesuatu. Sampai akhirnya Marta kecapean, dia komplain. Bilangin dong Tuhan, suruh si Maria bantuin saya capek nih. Yesus bilang, Marta, kenapa engkau menyibukkan dulu dengan perkara-perkara yang tidak penting? Maksudnya tidak penting bukan nyiapin makanan nggak penting, saudara, bukan. Tapi ada hal yang lebih penting yang dia tidak prioritaskan saat itu. Ya, saudara, Maria telah mengambil bagian yang terbaik untuk dia. Saudara, dua orang yang sama, dapat pengajaran yang sama, yang ngajar juga sama, saudara. Waktunya juga sama. Tapi percayanya beda, saudara. Ketika Lazarus meninggal dan Yesus datang ke Betania, tempat Lazarus ada. Marta datang, Tuhan, jika engkau ada di tempat ini, maka saudaraku tidak akan mati. Tuhan bilang, enggak, saudaramu akan bangkit. Iya Tuhan, aku tahu dia pasti bangkit nanti pada kebangkitan orang mati. Itu pengajaran yang benar tuh. Itu berarti dia nangkep apa yang Tuhan katakan. Dia akan nanti bangkit. Enggak, dia akan bangkit sekarang, Tuhan bilang. Enggak, dia akan bangkit nanti orang mati. Sampai Tuhan bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Sampai ngomong begitu. Percayakah engkau akan hal ini? Rupanya Marta memang nangkep sebagian isi daripada khotbah dan pengajaran Yesus. Tapi percayanya belum bekerja. Sehingga Yesus kata, percayakah engkau akan hal ini, Marta? Tapi beda kan Maria. Ketika Yesus sampai di sana, Maria cuma tersungkur menyembah Tuhan. Pertanyaannya sama. Tuhan bilang kau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi tidak dilanjutkan lagi. Dia cuma tersungkur dan menyembah. Sampai Tuhan nanya gini, di mana engkau letakkan dia? Terjadi mujizat kebangkitan. Saudara lihat, dua orang yang sama, pengajarannya sama, tempatnya sama, waktunya sama. Tapi percayanya beda. Saudara, makanya ini penting. Percaya itu penting. Percaya itu artinya saudara bisa percaya saya. Kalau saya bilang, misalnya di sini Pak Riki saya coba pinjam uang nih Pak Riki ya, 20 juta Pak Riki. Saya akan kembalikan besok lah Pak Riki. Ya. Kalau Pak Riki itu gak kenal saya, dia akan ngomong, aduh Pak sorry, mungkin duitnya ada, saya lagi perlu lupa mau kawin, misalnya gitu. Ya kan? Kak mau kawinnya kapan Riki? Emang benar mau nikah maksudnya ya. Saudara, tapi kalau dia tahu saya, dia kenal saya, dia tahu kira-kira penghasilan saya, dia nggak akan ragu kasih. Iya boleh, nggak pakai aja Pak. Ya. Nah saudara, percayanya Riki kepada saya karena dia kenal. Begitupun saudara, ketika saudara makin kenal sama Tuhan Yesus, makin mendengarkan perintah-perintahnya, makin sering belajar perintah-perintahnya, maka saudara akan makin percaya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Gereja kita tuh punya pengajaran saudara, bukan nggak punya loh. Gereja kita bukan pengurapan doang, enggak saudara, punya pengajaran. Ada kom 100, kom 200, kom 300, dan kom 400. Ada. Saudara boleh belajar, mau lebih dalam lagi ada SCTB. Ada sekolahnya saudara. Ya. Kemudian ada KUL di sini. Saudara bisa sharing firman Tuhan, kalau nggak ngerti bisa tanya saudara. Ada fasilitas. Pertanyaannya adalah, saudara mau lakukan enggak? Percaya itu kata kerja. Kalau kata kerja kita mesti bertindak. Amin saudara.
Mujizat terjadi karena Ibu Yesus percaya. Mujizat terjadi karena saudara dan saya percaya. Tapi percaya levelnya beda-beda. Ya, makanya mari kita tahu bahwa yang penting bagi kita saat ini adalah percaya. Dan supaya kita percaya, kita bertindak untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ayo jemaat jangan males. Sekolah. Kami disuruh sama Pak Yopi, ayo sekolah lagi. Gembala-gembala ini, iya Pak, ikutin kom berapa 300-400 kalau nggak salah ya, yang untuk pelayanan. Ya ayo, saya mau, saya bilang, kapan ada, ikut. Ya, mau nggak mau saudara, mesti memperdalam. Di samping buku-buku rohani, baca Alkitab, yang mesti juga. Ya. Yang kedua, mujizat terjadi karena kita mengerti bahwa Yesus itu memperhatikan kebutuhan kita. Saudara dengar baik. Tuhan tadi, kesaksian kan tadi yang saya bilang, jemaat yang handphonenya rusak. Saya belum tanya sih memang, apakah dia sanggup beli handphone baru apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ini kecil urusan handphone rusak. Kok Tuhan mau perhatiin sih? Di dalam kisah ini kisah perkawinan. Sekarang kalau saudara lagi datang ke perkawinan, event itu saudara family sendiri, mereka kehabisan makan lu. Saudara ngapain? Ya habis gimana, masa urusan gua nggak tahu dong hal itu mah. Ngomong aja, tambah makanan, mana IO-nya tuh, panggil aja. Iya kan? Saudara paling mungkin begitu. Gua aja udah gak dapat makan nih, udah ngasih angpau gak dapat makan, rugi nih gua. Gitu, baik yang begitu. Ke kondangan kalau ngasih angpau mesti makan. Ngasihnya ceban, makannya goban, saudara. Kasihan pengantinnya rugi. Iya kan? Tapi di sini nggak ada sih saudara ya, pasti. Amin. Bukan nggak ada yang ngaku, benar-benar nggak ada. Saya percaya jemaat sini suka nabur. Amin. Ya, saya nggak mau ngomong yang jelek-jelek dong, benar nggak? Supaya saudara jadi baik, amin. Ya. Nah saudara, Tuhan itu memperhatikan kebutuhan yang kecil saudara. Dia perhatikan. Ini bukan urusan Tuhan kalau kehabisan anggur. Loh, kamu mau ngadain pesta kok anggurnya nggak disiapin? Kamu udah ketahuan ngundang tamu segitu banyak. Kenapa kamu nggak siapin anggur? Ya. Apa urusan aku? Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan mau kita juga bisa bersuka cita. Tuhan nggak mau mengacaukan pesta. Tuhan senang kalau saudara bisa berpesta dengan senang, bersyukur dengan senang hati gitu. Dia senang, dia mau ikut campur saudara. Ya makanya ketika saya berdoa, kadang-kadang untuk pengantin saya suka berdoa, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam resepsi. Jangan sampai kurang Tuhan. Saya suka berdoa begitu saudara. Jadi setelah didoain kan mereka ke resepsi kan, cukupkan apa yang, jangan sampai wah makanannya habis tuh, wah gimana tuh perkawinan. Misalnya tadi ya Diki, wah perkawinan Diki makanannya habis nih, dia cuma bikin makan cuma untuk 5 orang, undangnya 3.000, ya kan yang lain bawa makanan sendiri kali ya. Nanti tulis di undangan Rik ya, bawa makanan masing-masing gitu ya. Riki terus nih ya. Saudara, jadi artinya Tuhan itu memperhatikan hal yang kecil. Kenapa saudara? Kebutuhan kita, keperluan kita itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Coba buka Filipi 4 ayat 19. Beri tanda, nanti kita balik ke sini ya. Filipi 4 ayat 19 coba baca. Filipi 4, 19. Ayo baca, 1, 2, 3. Katakan amin. Allahku akan memenuhi sebagian keperluanmu. Betul enggak? Salah. Segala. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan loh ya. Apa yang kita butuhkan Tuhan pasti mencukupi. Ya. Memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang memperhatikan kebutuhan jasmani, materi saudara dan saya. Bukan hanya rohani. Tuhan bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani saudara, tapi kebutuhan apa? Jasmani dan juga materi.
Dia perhatikan. Dia mau turut campur. Dia mau campur tangan, saudara. Dia mau turun tangan di dalam hal ini, di dalam pesta ini, dia mau turun tangan, saudara. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat personal. Yang sangat kenal keperluan dan kebutuhan kita. Sangat kenal, saudara. Saya mau katakan. Ya. Saudara, saya yakin saya ini bisa lupa manggil saudara namanya. Saya yakin saudara kan suka ya kalau disalamin waktu saya di luar, dipanggil pakai namanya. Amin. Suka apa enggak? Suka pasti. Pak Riki, ya kan, Pak Jimmy, suka pasti. Tapi saya kadang-kadang lupa, saudara. Saya udah minta Pak Marco suruh upgrade memori, nggak bisa katanya. Supaya ingat lebih banyak jemaat. Jemaatnya makin banyak, saya makin banyak lupa, saudara. Ya kan? Nama-namanya gitu. Jadi maafin saudara, maafin saya saudara, kalau saya lupa panggil namanya gitu. Yang ingat saya panggil biasanya. Ya, tapi kadang-kadang bisa terbalik-balik ntar ya kan. Jadi tapi Tuhan gak lupa, saudara. Tuhan kalau manggil saudara, pakai nama kecil. Pakai nama pribadi, dia gak pernah lupa. Dia gak bilang, ini siapa jemaat Mangga 2 lantai LG ya? Siapa nih yang gemuk-gemuk dikit nih? Misalnya gitu contohnya. Gak begitu Tuhan manggil. Pak Tony, dia panggil Pak Tony. Tony Priatin, nama kecil siapa Pak? Tino. Dipanggil nama pribadi, saudara. Tuhan gak lupa. Tuhan itu personal banget. Bahkan ketika saudara buka hati, dia ngundang, dia masuk di dalam hidup saudara. Berarti apa, saudara? Dia sangat care dengan kebutuhan saudara. Mujizat itu terjadi ketika kita ngerti bahwa Tuhan kita itu memperhatikan kebutuhan yang paling kecil dari kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya sering berdoa loh, saudara. Kayaknya katanya menghina Tuhan, tapi saya pikir nggak menghina Tuhan. Kadang-kadang saya masuk ke perkantoran, aduh parkirnya lama, Tuhan tolong dong kasih tempat parkir Tuhan. Saya bingung nyari tempat parkir Tuhan, muter-muter gitu. Ya. Dan memang saya percaya, Tuhan itu kalau kita berdoa, Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menjawab, saudara. Oleh karena itu nggak ada hal yang terlalu kecil, saudara lupa doakan aja. Hal yang kecil pun Tuhan akan mau bekerja. Dan ini Tuhan kita. Tuhan yang sangat personal. Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Tuhan yang mencukupi segala keperluan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, itu dasarnya. Ibu Yesus tahu bahwa dia ketika ngomong sama Tuhan Yesus, nggak mungkin Tuhan Yesus ngomong, emang gue pikirin bu. Itu suruh aja yang pesta beli sendiri. Enggak. Dia tahu banget bahwa anaknya Yesus ini sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Dia tahu. Ya, makanya dia ngomong sama Yesus. Hal yang ketiga, saudara, di situ ada bejana pembasuhan. Tempayan namanya. Ada 6 tempayan, saudara. Satu tempayan itu isinya kira-kira 80 sampai 120 liter, saudara. Itu disuruh isi sama air dan diubah seluruhnya jadi air anggur atau anggur, saudara. Yang bisa diminum. Saudara bayangin. Ya. Air biasa diubah jadi anggur. Secara kimia itu beda jauh. Memang sama-sama cairan. Tapi anggur atau wine dengan air itu berbeda total. Ya. Dan bahkan ketika pemimpin pesta minum, ini enak banget anggurnya. Saudara, mujizat terjadi karena kita percaya Tuhan sanggup mengubah. Katakan mengubah. Ya, mengubah. Tuhan sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Tuhan kalau ngubah itu inside out. Dari dalam keluar. Manusia kalau mengubah dari luar ke dalam. Saudara, ada mobil yang dari tahun 96 sampai tahun 2010 mestinya sama, saudara. Bodinya doang beda, facelift. Bulat lampunya jadi kotak, jadi lonjong, jadi 2, jadi 1. Pokoknya saya nggak tahu dah. Pokoknya dirubah-rubah terus luarnya doang. Ntar komplainnya boros ya, ya orang mestinya sama. Efisiennya sama dari dulu juga. Nggak berubah. Nah saudara, itu dunia. Dunia cuma mengubah luar supaya tampilannya beda.
Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus ingin mengubah yang di dalam. Transform. Bukan Tuhan, bukan just memberikan information, tapi transformation. Sesuatu yang diubah. Saudara, ada seorang ibu, umur 40 tahun, dia sakit berat, saudara. Kemudian dia berdoa sama Tuhan sebagai orang percaya, Tuhan tolong saya dong, sembuhkan saya Tuhan. Satu malam dia dijumpai oleh Tuhan. Oke anakku, aku akan menyembuhkan engkau. 3 hari lagi engkau akan keluar dari rumah sakit. Dan aku akan memelihara engkau sampai umurmu lanjut. Wah, ibu ini senang banget, dia percaya. Betul saudara, 3 hari kemudian dia keluar dari rumah sakit, total sembuh penyakitnya. Dia begitu bersuka cita, dia mengadakan ucapan syukur bersama keluarga. Wah, Tuhan bicara sama saya, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan akan pelihara hidup saya sampai lanjut umur. Minimal lanjut umur kan 70 tahun saudara ya. Jadi masih panjang waktunya. Dia mulai ngaca, wah hidung saya agak pesek nih ya. Dia pergi operasi mancungin hidungnya, lihat lagi, wah mata saya kurang belipet nih. Ya, operasi bikin lipetan mata saudara. Ya kalau orang Chinese mah matanya nggak belipet nggak apa-apa saudara. Udah sipit masih bagus kelihatan saudara. Ya, saya kan bilang lagi tuh Michael Jackson meninggal karena operasi hidung tuh saudara. Hidungnya dulu gede, orang negro kan. Jadi kalau ngeksos banyak, ya kan. Dimancungin, jadi kecil saudara. Napasnya kurang, sakit saudara. Ya. Mati. Ya. Makanya suka robah-robah saudara, udah ada. Dia robah alisnya mungkin kurang bagus tekukannya. Ya. Kurang lempeng apa kurang naik saya nggak tahu. Mungkin begitu maunya gitu ya kan, kayak grafik ya. Atau mungkin kamu naik tidak pernah turun, set begitu terus nah, itu bagus juga ya kan. Nggak pernah turun lagi gitu ya kan. Nah kadang-kadang dikerok, dilukis lagi. Jangan saudara, kalau mau kerok ganti sebelah sini. Jadi kayak film karton, mata di sini, alisnya di atas gitu kan. Bagus tuh saudara. Ibu ini wah kurang cakep, bibirnya dipale, wah sedot lemak supaya kelihatan seksi. Tampil bagus, puji Tuhan saudara. Dia senang banget. Saudara satu hari dia pergi ke mall, dia jalan. Ketika dia nyebrang jalan ketabrak mobil saudara, mati. Mati masuk surga, orang percaya saudara, masuk surga. Di surga dia komplain, Tuhan, dia nangis. Tuhan engkau udah janji sama saya, engkau sembuhin saya sembuh. Engkau akan jaga saya sampai itu, tapi kenapa saya ketabrak mobil mati Tuhan? Bentar, ibu ini nama siapa? Si A, oke. Malaikat sini, aku kan suruh kamu jaga ibu ini. Kenapa? Dibiar ketabrak mobil. Bentar Tuhan ya, ambil foto. Set. Lah ini yang Tuhan suruh jaga yang ini. Yang ini siapa? Mukanya beda. Malaikatnya nggak kenal saudara, nggak dilindungin. Yang ada di foto ini waktu sakit yang dilindungin saudara. Yang sekarang udah beda. Hidungnya mancung, alisnya beda, matanya beda, bibirnya beda. Jadi saudara jangan diubah-ubah saudara. Kalau sudah begitu ya begitu aja nggak apa-apa saudara. Amin. Ya. Istri saya pakai mana dia beli wig, saya mau pakai wig aja, beli wig. Warnanya pirang. Yang lucu saudara, wignya itu bule punya. Gede, tebel gitu. Mukanya kecil di tengah-tengah. Saya lihat ya ilah ini kok jadi aneh gitu ya. Main di Dufan cocok ini ya kan. Saudara jangan diubah-ubah. Makanya kan Tuhan bilang apa yang aku ciptakan itu udah sempurna saudara. Walaupun pesek napasnya enak nggak apa-apa saudara, jangan ditacung-acungin. Ya. Ya. Bibir tebal-tebal dikit nggak masalah gitu loh. Ya. Jangan ditipis-tipisin segala lah ya. Nanti bahaya saudara. Nah jadi Tuhan itu mengubah. Dia kalau ngubah bukan yang di luar tadi tuh. Facelift gitu bukan. Dia kalau ngubah yang di dalam. Yang di dalam. Dulu waktu saya kecil tuh, om saya tuh bukan sering ya, dia langganan majalah Times gitu. Saya suka baca iklan saudara. Saya senang baca iklan gitu saudara. Karena banyak kata-kata yang bagus. Saudara saya ingat tuh, ada satu iklan minuman keras sih sebetulnya. Namanya whisky. Saudara tahu whisky enggak? Tahu ya, yang nggak tahu pasti suka minum tuh. Enggak, itu penghakiman namanya, bukan. Ya, whisky itu wish, mengharap rezeki, ya kan? Wish rezeki. Nah, saudara ini iklannya bagus saudara. Dia tulisnya gini, some whiskey has a good bottle, but our bottle have a good whiskey. Ya, dia bilang beberapa minuman keras itu punya botol yang indah,
Tetapi botol kami memiliki whisky yang berkualitas. Saudara tahu nggak kenapa minuman keras botolnya bagus-bagus? Ya kan? Karena supaya gampang dipajang, saudara. Begitu dipajang, saya punya whisky, oh tinggal setengah minum lagi. Oh udah habis, beli lagi, saudara. Coba kalau kayak gini simpen, lupa. Punya whisky ya, ini bensin apa whisky ya? Kuning sama, saudara. Ya kan? Jadi memang mesti bagus botolnya. Tapi itu facelift. Yang bagus itu our bottle have a good whiskey. Body sama, tapi isinya beda. Ya. Kemarin waktu saya RUPS, saudara, saya ketemu dengan partner saya yang dari Thailand sama dari Singapura. Yang dari Thailand Singapura baru pertama kali itu saya ketemu mereka sebetulnya, terus terang. Ya. Jadi waktu meeting kita bahas, partner saya yang saya kenal sih memang yang orang Indonesia di sini. Ya dia juga anak seorang pendeta dari GSJA, saudara. Jadi mereka tawarin, ayo minum. Partner saya yang biasa, saudara, ikut minum. Saya bilang, saya gampang. Kalau bapak itu minum, teman saya, anaknya pendeta, dia minum, saya minum. Dia nggak berani pastikan minum kan. Ya saya juga nggak bakal minum, saya bilang. Jadi udah kita ngobrol-ngobrol, dia minum, saya minumin air itu. Berapa gelas tuh, aku lumayan kembung sih saudara ya kan. Lama kalau meetingnya, sama kacang ya kan. Saudara, selesai udah pada pulang semua. Kawan saya yang partner saya setiap hari ini juga minum ya, mereka pulang. Tapi setelah pulang, dia peluk saya, kemudian dia bilang sama yang orang saya, ini orang baik. Gua senang berpartner sama orang ini. Padahal baru ketemu saudara. Ya. Saudara, saya bukan ngebanggain diri, bukan. Tapi saya tahu, karena Tuhan mengubahkan yang di dalam. Dan akan terpancar ke waktu saya ceritain ini sama Pak Marco bilang cerita, saya juga sering Pak ngalamin seperti itu. Kenapa? Karena yang diubah itu yang di dalam. Dan Tuhan sangat suka ngubah yang di dalam ini. Hati ini. Coba saudara baca nih, Matius 15 ayat 18, coba buka deh. Yuk baca sama-sama, Matius 15 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang orang. Kalau orang hatinya kepahitan, ngomongannya bagaimana saudara? Enggak enak, sengak orang bilang. Enggak enak didengar. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Oleh karena itu yang Tuhan ingin hatinya diubah dulu. Dan itu tugasnya Tuhan. Makanya kita ngerti, kalau Ibu Yesus tahu bahwa Yesus sanggup mengubahkan apa saja yang ada di situ. Entah botol air kek, entah apapun, nggak tahu. Pokoknya dia sanggup mengubahkan. Dan itu terjadi mujizat. Saudara, kita juga ngerti bahwa mujizat terjadi karena Yesus sanggup mengubahkan. Yesus tidak suka dengan yang namanya facelift. Yesus mau yang betul-betul inside out. Sehingga kita jadi cerminnya Allah. Orang ngelihat kita sama juga orang bercermin. Oh ada Tuhan ya di situ. Amin saudara. Ya, itu penting. Dan yang terakhir, kenapa mujizat terjadi? Karena Tuhan itu memberi selalu berlimpah. Tuhan tidak pernah memberi pas-pasan. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara lihat, tadi saya katakan, satu tempayan isinya 80 sampai 120 liter. Ada 6 tempayan, berarti berapa? 720 liter anggur. Itu gak bakal habis sampai sebulan kali diminum juga. Dan yang kedua saudara lihat, ketika Yesus bilang isi penuh tempayan itu dengan air, diisi penuh. Saya mau tanya saudara, apa sih batasan penuh? Dari mana kita tahu bahwa tempayan itu penuh? Saya bisa jawab. Kalau ada luber. Betul? Luber itu artinya berlimpah kan. Kalau luber ini penuh. Kalau segini, ya saya bisa bilang penuh, tapi masih ada tuh. Nah, ini nggak penuh nih Pak. Kelihatannya penuh kan, tapi nggak penuh, itu masih ada anginnya. Kalau namanya penuh sampai luber. Itu berlimpah. Katakan bersama berlimpah.
Nah, Tuhan itu kalau memberikan selalu berlimpah. Nggak pernah pas-pasan, nggak pernah. Ya. Makanya nggak pernah ada tahun pas-pasan gitu, nggak ada. Tahun multiplikasi, tahun kelimpahan, nggak ada yang pas-pasan gitu, nggak ada. Ya. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, dia pakai berapa roti? 5 roti dan berapa ikan? Terus kasih makan berapa orang? 5.000. Ada sisa nggak ya? Berapa banyak sisanya? 12 bakul. Berlebih, berlimpah. 5.000 orang udah kenyang makan semua, kata Alkitab. Masih ada sisa 12 bakul. Saya nggak tahu itu isinya roti apa ikan, saya nggak ngerti. Ya. Tapi ada sisa, ada kelebihan. Ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya lagi beresin jala. Berarti mereka nggak dapat ikan. Kalau mereka dapat ikan, mereka nggak beresin jala, lagi beresin ikan pasti. Beresin jala. Ya. Yesus bilang, oke, aku pakai perahumu ya untuk ngajar. Yuk, dikasih supaya terus pakai perahu. Setelah ngajar, ayo tolak ke tempat lebih dalam. Tebarkan pancingmu sebelah kanan, jalamu. Aduh, itu baru disebar semalam udah nggak ada. Ini siang-siang nangkep ikan gimana sih? Tapi mereka percaya, tebar, dapat ikan pas-pasan apa berlimpah? Berlimpah, sampai jala mereka koyak. Jadi dengar baik, mujizat Tuhan selalu pemberiannya berlimpah. Tuhan itu gitu, berlimpah, nggak pernah pas, pasti berlimpah. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi unsurnya, percaya. Unsurnya kita ngerti Tuhan itu memperhatikan kebutuhan kita. Bukan hanya rohani tapi jasmani dan materi. Dan yang ketiga, Tuhan itu selalu mengubahkan melalui mujizatnya. Dan yang keempat, Tuhan itu memberi dengan berlimpah. Saya percaya di tahun ini saudara akan mengalami yang namanya mujizat. Dan ketika Tuhan memberikan multiplikasi, memberikan promosi, maka saudara akan mengalami yang namanya berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, saya undang pemusik.